The Great Wall of China atau Tembok Besar Cina adalah salah satu keajaiban dunia yang paling ikonik dan menjadi simbol kejayaan serta ketahanan peradaban Tiongkok. Dibangun selama berabad-abad lamanya, tembok ini membentang sepanjang ribuan kilometer, melintasi pegunungan, gurun, dan dataran luas, yang menjadikannya salah satu struktur pertahanan terbesar yang pernah dibuat manusia. Lantas, bagaimanakah sejarah terbentuknya tembok besar Cina yang membentang beribu-ribu kilometer jauhnya? Tembok besar Tiongkok adalah salah satu keajaiban arsitektur dunia yang paling terkenal dan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Tembok ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Tiongkok kuno, tetapi juga menunjukkan kemajuan teknologi dan kemampuan organisasi masyarakat pada zaman itu. Dikenal dengan sebutan Changcheng, dalam bahasa Mandarin, tembok ini membentang lebih dari 21.000 km, melewati pegunungan, gurun, lembah, dan dataran tinggi di wilayah utara Tiongkok. Pembangunannya berlangsung selama lebih dari 1.500 tahun, dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi dan terus disempurnakan hingga mencapai puncaknya pada masa dinasti Ming antara tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Tembok Besar Tiongkok atau yang sering disebut Tembok Besar Cina adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia dalam sejarah. Tembok ini terdiri dari serangkaian dinding panjang yang membentang sejauh 21,196 km di sepanjang perbatasan utara Tiongkok dan telah menjadi simbol kekuatan serta otoritas negara ini sejak abad ke-18. Meskipun awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan, kini tembok besar juga dianggap sebagai lambang budaya dan sejarah yang sangat penting bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sangat menjaga dan melestarikan tembok ini, bukan hanya sebagai sistem pertahanan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang berharga. Tembok itu dibangun perlahan selama 2.300 tahun oleh 9 dinasti yang berbeda, menjadikannya bagian yang sangat penting dari sejarah Tiongkok. Karena alasan inilah tembok tersebut menjadi situs warisan dunia UNESCO yang dilindungi pada tahun 1987. Salah satu area tembok yang paling terkenal, Badaling, yang terletak 70 km barat Laut Beijing. Ini dipugar secara ekstensif pada akhir 1950-an. Sementara restorasi yang lebih luas telah berlangsung sejak tahun 980-an dengan berbagai tingkat keberhasilan. Tembok Besar Tiongkok juga diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern pada tahun 2007. Lalu, siapakah sebenarnya yang memulai pembangunan tembok ini? Dan apa sebenarnya tujuan awal tembok ini dibangun? Bagian paling awal dari tembok besar Tiongkok dibangun oleh penguasa dari dinasti Zhou. Pada masa itu, mereka mendirikan serangkaian tembok yang relatif pendek sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman luar. Selama berabad-abad, tembok-tembok pendek ini kemudian digabungkan dan diperluas, sehingga membentuk satu sistem pertahanan yang lebih besar dan lebih kokoh. Tujuan utama dari tembok batas awal ini adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan penyerbu asing yang nomaden dan kelompok barbar.
Ancaman utama yang dihadapi meliputi bangsa Mongol, Turki, dan Manchu yang semuanya pernah menjadi musuh tangguh dan signifikan bagi keamanan negara. Selama abad ketiga sebelum Masehi, dinasti Qin, Kaisar Qin, Shi Huang menyusun gagasan tentang tembok besar, pertahanan yang akan menjangkau sebagian besar tanah Tiongkok. Sebagai penguasa pertama Cina yang bersatu, Kaisar Qin Shi Huang mulai membangun tembok pada tahun 221 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, benteng sebelumnya antara negara-negara Tiongkok telah disingkirkan. Selanjutnya, tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara Cina digabungkan menjadi sistem panjang sekitar 10.000 eli, yang dimana 1 li sama dengan sekitar sepertiga mil. Ancaman utama bagi Tiongkok saat ini adalah dari suku Xiongnu Utara. Oleh karena itu, tembok diperkuat di daerah ini. Pada masa dinasti Han, tembok besar diperpanjang dan diperkuat untuk memperkuat pertahanan Tiongkok. Pada puncak kejayaannya, tembok ini membentang dari Lop Nur di barat hingga Liaodao di timur dengan panjang sekitar 8.000 km, termasuk cabang dan dinding pendukungnya. Namun, pada masa dinasti Song dan Yuan, tembok besar mengalami serangan dari pasukan asing yang berhasil menembus titik-titik terlemahnya. Akhirnya, bangsa Mongolia berhasil menaklukkan Tiongkok dan mengambil alih kekuasaan. Akibat invasi ini, banyak bagian tembok mengalami kerusakan parah dan terbengkalai. Dinasti Ming adalah salah satu periode penting dalam sejarah Tiongkok. Pada masa ini, penduduk asli Han berhasil menggulingkan kekuasaan Mongol dan merebut kembali wilayah mereka, sehingga memulai era baru di bawah kepemimpinan dinasti Ming. Tembok besar seperti yang kita kenal sekarang mulai dibangun pada masa ini. Pada tahun 1474, Jenderal Qi Ji Guang memimpin pembangunan bagian tembok besar yang paling terkenal dan masih terawat, membentang dari Shanhai Guan di Hebei hingga Juyong Guan di Beijing. Pada zaman itu, wilayah di sekitar tembok besar dihuni oleh suku-suku nomaden penunggang kuda yang sering menyerang dan menjarah Tiongkok selama berabad-abad. Untuk mencegah serangan mereka, dinasti Ming memperkuat dan memperluas tembok. Ming membangun tembok besar untuk mencegah mereka masuk, ujar Dr. Alan Macha, seorang arkeolog yang memimpin penelitian tentang tembok ini. Kini, setelah sekitar 600 tahun, para ahli Tiongkok menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang tembok ini. Di bawah kepemimpinan dinasti Ming, tembok besar tidak hanya diperkuat, tetapi juga diperluas dengan tambahan jembatan, kuil, menara pengawas, platform, dan pagoda. Bahkan, beberapa kota dibangun di sepanjang tembok sebagai tempat tinggal para tentara garnisun yang bersiap menghadapi serangan mendadak. Restorasi dan pembangunan tembok terus berlangsung sepanjang abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Setelah dinasti Ming, dinasti-dinasti berikutnya juga melanjutkan upaya pemeliharaan dan perbaikan untuk menjaga keberlanjutan warisan besar ini. Pembangunan tembok besar Tiongkok bukanlah proses yang singkat atau mudah. Proyek raksasa ini melibatkan ratusan ribu pekerja dari berbagai kalangan. Mulai dari tentara, petani, budak, hingga narapidana yang bekerja di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau seperti pegunungan, gurun, dan lembah terpencil. Kondisi kerja yang keras, ditambah cuaca ekstrem yang kadang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari, membuat proses pembangunan menjadi sangat menantang dan berisiko tinggi. Menurut berbagai catatan sejarah, jumlah pekerja yang gugur dalam proses pembangunan ini diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan ada sumber yang menyebutkan angka mendekati 1 juta.
meskipun data pastinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Karena jumlah korban yang begitu besar, tembok besar kerap dijuluki sebagai makam terbesar di dunia yang tidak hanya menggambarkan usaha keras dalam mempertahankan negara, tetapi juga mengingatkan kita akan pengorbanan besar yang harus ditanggung oleh rakyat Tiongkok demi mewujudkan salah satu struktur pertahanan paling megah dalam sejarah umat manusia. Membangun dan memperbaiki tembok besar Tiongkok membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan tanpa menghitung korban jiwa. Biaya ini mencakup upah pekerja, makanan, tempat tinggal, serta bahan bangunan. Untuk menutupi biaya tersebut, pemerintah Kekaisaran Tiongkok seringkali menaikkan pajak yang memberatkan rakyat. Selama dinasti Ming, perbaikan di bagian barat tembok menghabiskan sekitar 470 ons perak per kilometer, dengan total 487.500 ons. Sementara itu, perbaikan di bagian timur juga membutuhkan dana tambahan. Membangun perpanjangan tembok jauh lebih mahal. Pada tahun 1576, proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 3,3 juta ons perak. Tembok besar Tiongkok awalnya dibangun untuk melindungi negeri dari serangan musuh. Namun, kenyataannya, tembok ini tidak selalu efektif dalam menghentikan penjajah. Beberapa bangsa seperti Mongol dan Manchu berhasil menembus pertahanan tembok dan bahkan menguasai wilayah di baliknya. Misalnya, pada abad ke-13, Genghis Khan dan Kubilai Khan dengan mudah menerobos tembok besar. Kemudian, pada September 1550, Altan Khan memimpin puluhan ribu pasukan Mongol untuk menyerang melewati tembok, membunuh ribuan warga, dan menjarah desa-desa. Selain itu, pentingnya tembok besar bergantung pada kebijakan dinasti yang berkuasa. Misalnya, dinasti Tang hampir tidak membangun tembok pertahanan karena mereka memiliki hubungan dengan bangsa nomaden Turki, dan lebih mengandalkan strategi perang serta diplomasi untuk menjaga keamanan. Hingga kini, tembok besar Tiongkok tidak hanya menjadi daya tarik wisata utama yang mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahun, tetapi juga diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987. Tembok ini melambangkan kekuatan inovasi, keuletan, dan keberanian yang tercermin dalam sejarah panjang Tiongkok, serta telah menginspirasi berbagai karya seni, literatur, dan film di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Meskipun banyak bagiannya telah rusak akibat erosi, pencurian material, dan kurangnya perawatan, upaya pelestarian terus dilakukan dengan serius. Pemerintah Tiongkok bersama berbagai organisasi internasional bekerja sama dalam menerapkan program restorasi modern untuk menjaga keutuhan struktur ini, sehingga tembok besar dapat tetap dinikmati dan dihargai oleh generasi mendatang sebagai simbol abadi dari warisan budaya dan sejarah yang kaya. Itulah sejarah singkat berdirinya tembok besar Cina. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar tidak ketinggalan video yang lebih menarik lagi tentunya.